kamu yang selalu selaras dalam semesta. Kembali lagi bersama aku, Vi Ayu. Oke, di General Reading kali ini aku membuat video sesuai request dari Kak Haryani tentang daya pikatmu di mata jodoh kamu. Oke, ini untuk yang pel 1, pel 2, pel 3, dan yang keempat. 1, 2, 3, 4. Kalian bisa pilih, kalian fokuskan dulu ke diri kalian sendiri, karena ini akan membuka mungkin ya karakternya kalian ya, atau mungkin ability kalian yang membuat kamu menarik gitu di mata jodoh kamu. Mungkin ini juga sekaligus yang membuat kamu menarik di mata lawan jenis juga bisa. Atau mungkin hal yang bisa membuat kamu populer gitu ya. Ya, pasti ya gitu. Oke, ini untuk yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sekarang aku masukin tandanya ya. Untuk yang pertama ada ini, buah. Oke. Untuk yang kedua, bunga-bunga kecil. Untuk yang ketiga, bunga besar. Untuk yang keempat, daun dan kuncup bunga. Oke, silahkan dipilih ya. Ini untuk yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kamu bisa pilih 2 ataupun 3 juga boleh, nggak apa-apa. Siapa tahu kamu kepribadiannya memang kompleks gitu ya. Jadi banyak hal gitu yang mungkin bisa kamu sampaikan, dan mungkin ya semuanya bisa resonate, bisa semuanya itu kurang resonate gitu ya. Sesuaiin juga sama diri kalian sendiri, jangan langsung diambil plek-plek gitu ya. Oke, jika kalian sudah memilih, silahkan lihat di kolom deskripsi. Untuk waktunya seperti biasa aku sudah siapkan untuk time stepnya di sana ya. Halo untuk kamu yang memilih pembacaan pertama tentang daya pikatmu di mata jodoh kamu ya. Oke, yang memilih buah. Apakah kamu sudah cukup dewasa dari segi usia mental mungkin yang sudah berbuah? Oke, yang pertama di sini ada Five of Cups yang tidak terbalik. Kemudian ada The Hermit yang kebalik. Dan Three of Cup yang terbalik juga. Sebenarnya di sini kamu punya 2 cara untuk berkomunikasi ya. Kamu itu di satu sisi pendiam, di sisi lain kamu itu banyak bicara juga gitu. Jadi tidak bisa aku kotak-kotakan kamu termasuk yang mana gitu. Kamu mengikuti situasi aja. Kalau misalnya lagi enaknya gitu ya, lagi enak vibe-nya gitu, kamu bisa jadi banyak bicara, sekaligus kamu bisa jadi pendiam banget. Itu jadi ada 2 gitu ya kepribadian di diri kamu. Oke, dan itu nggak masalah sama sekali. Tapi yang bikin kamu menarik ya di mata jodoh kamu, di mata calon jodoh kamu, mungkin kalau yang belum, itu adalah memang kepribadiannya itu, kemampuan kamu menerima diri kamu sendiri, dan juga kesetiaan kamu gitu. Mungkin kamu bukan tipe orang yang bisa langsung melupakan hubungan kamu dengan orang lain. Bukan susah move on sih, tapi lebih ke arah yang setiap hubungan itu kamu anggap ya seberharga itu gitu loh. Tapi kayak sayang banget kalau misalnya langsung kamu buang, langsung kamu lupakan kayak gitu. Kamu selalu melihat ada sisi baik di dalam hubungan yang sudah kamu jalani gitu. Jadi kayak ya orang yang dewasa gitu, melihat sisi baiknya juga, melihat apa pelajaran yang kamu dapat dari hubungan tersebut gitu. Dalam berkomunikasi, sekarang dalam pelajaran ini kamu bisa mendapatkan ilmu dari kelompok maupun juga dari dalam diri kamu sendiri. Jadi kamu orangnya ini sebenarnya lumayan balance sih. Mau kamu beropini, mau kamu mendengarkan pendapat kayak gitu, lumayan balance. Tapi ada kalanya kamu terlalu ikut emosi kamu gitu. Jadi kayak apalagi kalau kamu yang divine-nya feminim ya, biasanya memang kalau yang divine-nya feminim itu lebih banyak agak emosian gitu. tapi tidak tentu ya kalau kalian itu selalu kayak gitu, enggak. Ada kalanya kalian yang
kurang objektif karena kalian emosi kayak gitu. Tapi ya lucu aja gitu karena kalian ekspresif gitu, bisa mengekspresikan emosi-emosi kalian, apa yang kalian rasakan dengan tulus gitu, tidak dibuat-buat, tidak misalnya dibuat-buat ceria, dibuat-buat elegan gitu. Kalian tuh ya senyaman itu kalian sama diri kalian sendiri, harusnya seperti itu ya. Hanya saja karena di sini kartunya terbalik, mungkin ada beberapa dari kalian yang belum mencapai titik itu, titik keseimbangan itu gitu. Tapi kalau misalnya kalian belum mencapai di sana, ya nggak masalah sih ya, berarti kan ada pelajaran yang perlu kalian pelajari dan bisa kalian lebih kembangkan lagi. Kalian bisa jadi lebih baik dari diri kalian yang saat ini gitu. Dari warnanya juga ada biru dan kuning. Ini warna yang kontras banget, bisa kalian lihat aja di layar ya kan, benar-benar kontras gitu. Biru itu dingin gitu ya, kuning itu kan hangat, ceria kayak gitu. Biru juga penyendiri. Ini pun juga dari kartunya ya, dari ini The Hermit sama Three of Cup. Ini benar-benar udah bertentangan gitu. Memang di dalam diri kalian itu, atau memang kepribadian ya kalian ini karena bertentangan, jadinya kalian bisa masuk ke segala lini, ke segala sisi. Mau kamu bergaul di mana gitu ya, sama di mana, meskipun kayak pergaulannya beda, tapi kalian tuh bisa-bisa aja gitu. Itu sih serunya. Terus di sini juga yang bikin kalian menarik ini adalah gaya kalian berpakaian. Ya bisa dilihat dari The Hermit ini yang anggun, elegan. Kalian juga bukan orang yang meskipun kalian misalnya nih acuh tak acuh sama fashion, tapi kalian tuh good looking. Itu mungkin salah satu karunia ya yang dibawa dari lahir, ada emang dari sananya gitu loh, kalian tuh good looking gitu. Jadi mau pakai apa aja kok kayaknya pas gitu, kayaknya bagus gitu, jadi kayak nyaman aja di kalian, orang-orang melihat kalian gitu maksudku. Terus ya kadang kalian di sini suka berpakaian terbuka, kadang ada yang suka berpakaian tertutup. Tapi ya itu karena kalian suka atau bisa menyesuaikan sama dimana ya lokasi kalian itu berpakaian kayak gitu. Oke, selanjutnya aku ambil dari Shadowscape. Ini adalah daya tarik kalian ya, masih sama daya tarik di mata jodoh. Ada Two of Pentacles yang kebalik. Sebenarnya ini kartunya bagus sih, menurutku ini adalah kartu yang fleksibel, yang dia itu mencerminkan kalau kamu tuh orang yang jenaka kayak gitu, orang yang enak diajak ngomong. Tapi di sini juga karena dia kebalik, mungkin angin-anginan gitu kayak karena kamu tuh mengikuti orang lain, ataupun juga mungkin nggak enak ya kalau menolak orang lain, jadi agak susah gitu loh membuat keputusan apakah ini baik untukku, apakah ini baik juga untuk dia gitu. Kamu berusaha untuk mencari keseimbangan di antara diri kamu dan juga diri dia gitu, di siapapun itu ya yang kamu ajak berinteraksi gitu, yang akan kamu ajak membuat kesepakatan. Jadi kamu orang itu lumayan adil dan kamu berusaha untuk seadil-adilnya. Hanya saja di sini karena dia terbalik, bukan berarti kamu tidak adil atau tidak bisa melakukan itu, bukan. Tapi mungkin ada kayak yang overthinking, kayak memikirkan loh, gimana ya caranya biar aku bisa memuaskan dia, atau biar kamu juga dapat bisa memuaskan diri kamu sendiri juga, biar titik tengahnya itu di mana ya gitu. Jadi belum senatural itu gitu loh kalau kamu pengen semuanya sama-sama untung gitu, belum senatural itu. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya kartunya terbalik, berarti kamu masih bisa jadi lebih baik daripada diri kamu yang sekarang kayak gitu. Terus di sini ada Six of Wands yang kebalik juga. Sebenarnya ya peluang kamu dalam kehidupan ini lumayan gede. Peluang dari segi ini kan kita lagi ngebaca tentang jodoh ya. Jodoh itu datang ke kamu karena melihat prestasi kamu. Ya kalau misalnya orang bilang cinta itu tanpa alasan gitu ya, cinta itu kalau yang tulus nggak ada alasannya gitu. Tapi coba kamu pikirkan lebih dalam lagi, cinta itu pasti selalu ada alasan, ada apanya. Misalnya nih, kalau misalnya kamu cewek nih, terus kamu lihat dia tampan gitu ya, ganteng gitu, terus
kamu misalnya ya suka dia karena dia good looking gitu, kamu suka sama dia gitu. Mungkin kamu suka sama dia karena dia cerdas, bisa mengimbangi pembicaraan kamu kayak gitu. Jadi kayak yang pasti ada alasannya gitu. Gak mungkin kamu suka sama seseorang yang ya udah sembarangan aja, sembarangan suka aja gitu. Orangnya nggak nyambung sama kamu, ya udah kamu cinta aja gitu. Nggak gitu kan. Oke, jadi sebenarnya di sini dia pun juga melihat prestasi kamu. Kalau kamu misalnya jomblo dan kamu agak susah, misalnya nih, kalau kamu agak susah cari jodoh gitu, mungkin kamu bisa tahu, mungkin nih ada salah satu, bukan hambatan sih, lebih tepatnya ke kayak yang kamu akan mendapatkan jodoh jika kamu sudah tepat, sudah di posisi itu, sudah apa ya, sudah sama-sama seimbang sama jodoh kamu. Misalnya kalau jodoh kamu ini adalah seorang pengusaha gitu ya, terus kamu itu juga orang yang pintar mengatur keuangan gitu. Kalau kamu sudah ketemu titik pasnya, nanti kamu bakal ketemu sama jodoh kamu. Jadi kuncinya kalau misalnya kamu belum ada jodoh sekarang, itu adalah kamu meningkatkan kualitas diri kamu sendiri. Karena di sini pun muncul tentang prestasi ya. Dia suka sama kamu karena melihat kamu tuh memiliki suatu prestasi tertentu kayak gitu, yang pastinya akan melengkapi gininya dia, melengkapi apa namanya, hal-hal yang dia kerjakan, hal-hal yang dia sukai juga, seperti itu. Nih kartu yang menurut aku lumayan romantis yang muncul di sini, ada Six of Cup. Balik lagi ya, kamu tuh setia. Kalau misalnya kamu adalah feminim ataupun maskulin, itu sama-sama kamu tuh bisa untuk apa namanya, mengurusi rumah tangga. Aduh, nggak cukup ya. Oke. Kamu tuh bisa mengurusi rumah tangga, bisa mengurusi rumah kamu, kayak sudah dewasa gitu. Kamu bisa mengurusi anak-anak kayak itu. Kamu perhatian sama pasangan kamu pun juga, kamu tuh care banget gitu loh. Perhatian itulah yang membuat kamu tuh menarik gitu di matanya dia, selain dari prestasi yang tadi. Dan juga yang membuat kamu menarik di matanya dia ini adalah cara kamu berkomunikasi ya, mengekspresikan hal apa yang kamu suka, hal apa yang kamu nggak suka, kamu sedih, kamu marah kayak gitu. Ini cara mengekspresikannya tuh bagus banget sih dari kamu. Kalau misalnya kamu tidak merasa seperti itu, berarti ini adalah potensi kamu yang bisa kamu kembangkan, seperti itu. Jadi oke banget, secara aura kamu dominan, apa namanya, hangat ya. Mau itu auranya yang kuning, mau itu auranya yang hijau, seperti itu. Kamu lumayan bisa begini, apa ya, bisa menarik seseorang atau orang-orang dengan kamu tuh care sama dia gitu. Care-nya kamu tuh nggak dibuat-buat, kamu tuh kayak ya memang peduli aja gitu sama orang, yang nggak tahu kenapa juga gitu ya, karena kamu ya kasih sayang kamu sebegitu besarnya juga gitu, peduli aja gitu sama orang. Jadi orang-orang juga merasa kalau kamu tuh orang yang peduli sama mereka gitu. Nah, sisi negatifnya nih ya, mungkin ada di beberapa dari kamu yang masih terjebak nih dari tentang apa sih makna hidup kamu, apa yang ingin kamu jalani dalam hidup kamu. Kamu seperti terombang-ambing dan belum membuat keputusan yang kuat. Jika kamu sudah membuat atau menetapkan suatu keputusan untuk hidup kamu nih, kamu tuh bakal bisa apa namanya, mencapai prestasi di sana gitu, mencapai puncak di sana gitu. Jadi apa ya, kayak tentukan dulu kemana sih tujuan kamu gitu, biar kamu tuh bisa lebih fokus di sana gitu. Oke, sekarang aku akan ambil dari oracle-nya tentang apa yang membuat kamu menarik di mata jodoh kamu, daya tarikmu, daya pikatmu ya di mata jodoh kamu. Bentar ya, aku ambil oracle-nya dulu. Ya, kamu memang orang yang jujur, orang yang suka melindungi, mau kamu desainnya feminim mau maskulin, kamu melindungi semuanya gitu, melindungi pasangan kamu. Oh, so sweet ya, kamu memang se-care itu gitu loh, se love itu, gimana ya, kayak cinta kasih kamu tuh besar.
ayo lagi, satu lagi ya, tentang daya pikat kamu di mata jodoh kamu. Terutama sih kejujuran deh ya, kebebasan kamu mengungkapkan ekspresi kamu, perasaan kamu itu seperti apa, dan juga keberanian kamu itu. Oke, di sini ada five, di sini ada one, berarti ya api cinta kamu seperti api cinta yang tak pernah pudar gitu. Ada aja revolusi atau ada aja ide tentang, kalau misalnya kamu ya, gaya berpacaran kamu nih yang dia sukai dari kamu tuh inovatif. Ada aja ide tentang cinta gitu ya, misalnya mau kemana gitu ada aja ide, misalnya mau nonton apa ada aja ide gitu. Kamu kayak asik gitu loh orangnya, nggak monoton gitu. Jadi ya gimana ya, dia juga suka sama kamu ya karena itu kamu tuh bukan orang yang ngebosenin gitu. Kamu ya, ini ada fair dan ada naik juga, berarti di sini memang kamu melindungi, bener-bener ngejaga ya hubungan itu, bener-bener kamu kayak ini spesial gitu loh. Kamu tuh menjalin hubungan tuh nggak main-main gitu. Jadi ya karena pasangan kamu tuh tahu kalau kamu tuh setia gitu loh. Jadi ya maka dari itu dia suka sama kamu gitu. Ini ada divine feminine. Nah, mau kamu yang nonton di sini divine feminine ataupun divine masculine, kasih sayang kamu tuh sama-sama besar. Mungkin kamu juga seorang yang sudah terbangkit ya secara spiritual, sehingga kamu bisa lebih menyeimbangkan divine feminine dan juga divine masculine kamu. Divine masculine kamu membawa kamu ke kepribadian yang kamu ingin melindungi. Divine feminine kamu membawa kamu ke kepribadian yang kamu ingin melayani, ataupun juga kayak melindungi dari segi memenuhi kebutuhan gitu, kebutuhan yang diperlukan pastinya. Ya intinya kepribadian kamu dalam melindungi sesuatu yang telah kamu sayangi itu besar, itu lumayan besar dan juga inovatif. Oke, jadi aku rasa cukup sampai di sini untuk readingnya. Kalau misalnya kamu ada memilih ya file yang lain, silahkan kamu lihat juga. Siapa tahu, karena di sini kan kepribadian kamu ada bertolak belakang, ada yang ceriwis di sini dan ada yang pendiam gitu. Siapa tahu juga kamu ada kepribadian lain atau daya tarik lain yang membuat kamu menarik di mata pasangan kamu di pembacaan yang lain, begitu ya. Oke, terima kasih telah menonton. Bye-bye. Halo untuk kamu yang memilih pembacaan kedua tentang apa sih daya pikat kamu di mata jodoh kamu, yang memilih bunga putih yang kecil-kecil ini ya. Oke. Four of Swords. Kemudian ada Ten of Wands. Eight of Swords. Oke. Apa nih ya yang membuat kamu menarik di mata jodoh kamu? Kamu ini berani untuk mengambil tanggung jawab, walaupun meskipun tanggung jawab itu kayak ya sebenarnya nggak perlu kamu pikirin gitu. Kamu kayak ngambil tanggung jawab yang secara berlebihan sih sebenarnya, dan kadang-kadang bikin kamu capek juga. Tapi ya karena kamu gak bisa mendiamkan suatu hal gitu tanpa penanganan dari kamu, jadi itu kayak yang kamu khawatir gitu loh, makanya kamu tuh ambil tanggung jawab lebih gitu. Selagi kamu bisa mengerjakannya, kamu akan mengerjakannya, begitu kamu giat. Nah tapi di sisi lain secara penampilan, secara kayak kelihatannya kamu tuh bawaannya santai, bawaannya tenang, bawaannya tuh kayak energi. Kalau dari segi aura ya, mungkin aura kamu yang paling menarik itu adalah warnanya hijau. Yang hijau kamu tuh terkoneksi sama diri kamu sendiri, kamu terkoneksi sama lingkungan kamu juga mungkin beberapa orang ya yang bisa untuk healing secara otomatis, untuk memberikan pengobatan otomatis ya untuk orang-orang yang mungkin lagi galau, lagi gelisah gitu. Jadi vibrasi energi kamu tuh oke gitu. Kalau kamu yang sudah di vibrasi ini yang hijau lumayan tinggi gitu, heart chakra yang lumayan tinggi.
Terus ya di sini selain kamu kelihatannya kayak santai, kelihatannya tenang, tapi orang-orang tahu kalau kamu tuh sebenarnya orang yang sensitif. Terus kalau kamu tuh sebenarnya orang yang mau mengambil tanggung jawab. Mungkin kamu karena khawatir juga ya sama kayak apa ya, khawatir sama orang-orang, entah itu dia kesusahan, entah mungkin dia nggak bisa melakukannya apa gimana, atau mungkin kamu khawatir sama hasil yang akan apa ya, hasil yang akan dihasilkan gitu, hal yang akan dihasilkan dari pekerjaan kamu kalau kamu nggak ngambil itu gitu. Jadi ada kekhawatiran itu yang mungkin membuat kamu untuk mengambil tanggung jawab lebih gitu ya, karena emang di satu sisi kamu rajin juga sih, tapi hal ini ya kamu perlu untuk ngasih kelonggaran atau ngasih orang lain kesempatan untuk mengerjakan bagian dia gitu. Bukan berarti egois, bukan berarti nggak peduli, nggak juga, tapi dengan dia mengerjakan bagiannya dia kan dia juga belajar ya, sesuai dengan porsinya dia begitu. Karena di sini ada ten of one sih yang kebalik, jadi kayak ada beban gitu. Di sisi lain daya tarik kamu misterius ya, kamu secara untuk entah itu bawaan dari lahir ya, entah itu memang kepribadian kamu yang misterius aja gitu. Kamu tuh nggak gampang ditebak. Orang-orang tuh juga menebak-nebak apa sih sebenarnya yang kamu pikirkan gitu, apa sih yang sebenarnya opini kamu nih mau seperti apa sih gitu. Kayak ada orang yang susah ditebak sehingga orang itu dijauhi, ada yang seperti itu. Tapi kamu itu lebih ke arah yang susah ditebak, jadi kamu tuh menarik untuk diteliti lebih lanjut untuk dipikirin gitu. Jadi kayak kamu tuh punya daya tarik justru karena kamu tuh misterius. Nah di sini tuh aku rasa kamu tidak dengan sengaja ya kayak sok misterius itu, enggak. Kamu tuh lebih ke arah yang ya memang itu adanya kamu gitu loh. Kalau misalnya ditanya misterius dari sisi apa gitu, aku nggak berusaha untuk menutupi sesuatu misalnya, tapi ya memang seperti itu orang-orang melihat kamu. Mungkin karena kamu memiliki kecerdasan ya, atau juga kamu suka untuk topik-topik yang aneh gitu, atau hal-hal yang berbeda dari orang lain mungkin, jadi kelihatannya kamu tuh susah untuk ditebak gitu. Apa sih yang kamu pikirin gitu. Ada loh daya tarik misterius itu di dalam diri kamu. Di sisi lain dari ketiga kartunya ini warnanya hijau, kuning, dan merah, ini memang menandakan berarti kamu punya talenta yang bagus. Kamu bisa di bidang ini gitu. Jadi kayak multi talent juga bisa dibilang kayak gitu sih. Tapi ya setahu aku ya, sebanyak-banyaknya orang punya talenta, pasti talentanya itu akan menyokong satu hal gitu, satu hal yang paling utama kayak gitu. Ada sih memang ya beberapa yang enggak, talentanya itu benar-benar beda-beda banget gitu loh, jadi tidak menyokong suatu hal yang utama. Misalnya itu, ini contoh ya, kayak aku nih tarot nih, terus aku bisa baca kristal, bisa baca rune, itu kan kelihatannya kayak banyak talenta ya, tapi sebenarnya itu menyokong ke satu hal yang sama. Kayak ya ujung-ujungnya kan pasti tentang meramal kayak begitu ya. Jadi ada menyokong suatu hal yang sama dari hal-hal yang berbeda itu gitu. Ada juga orang yang mungkin hobinya itu fotografi, atau dia tuh memang hebat di fotografi, tapi di sisi lain dia juga hebat dalam hitung-hitungan, itu juga bisa gitu ya. Multi talent yang tidak ada hubungannya juga bisa begitu. Nah di sini kenapa kamu bisa jadi multi talent? Ini karena memang kamu orangnya ya suka membantu orang lain gitu, membantu memikul beban orang lain gitu. Maka dari itu kamu tuh kayak, karena kamu pengen untuk bisa diandalkan seperti itu, makanya kamu belajar banyak hal. Selain itu kamu juga memang ada bawaan dari past life. Kamu memang hebat di berbagai bidang kayak gitu. Kamu mungkin orang yang bisa lihat past life juga. Kamu orang yang, menurut aku sih kamu orang yang lumayan membumi juga gitu. Jadi kamu tidak hanya, meskipun kamu memiliki daya misterius, spiritual kayak gitu ya, tapi kamu tidak hanya di sana saja memikirkan hal-hal itu saja, tapi di sini juga kamu grounded. Jadi kamu memikirkan hal-hal yang duniawi juga gitu. Jadi hal yang jodoh kamu sukai gitu ya, dari kamu tuh memang
si multi talentnya ini, dan juga ketersediaan kamu untuk menolong banyak orang, untuk mengambil berbagai tanggung jawab kayak gitu tuh juga daya tarik kamu gitu. Jadi kan orang-orang tuh merasa aman gitu loh ada di sekitar kamu karena ya kamu dapat diandalkan sebegitunya gitu. Nah, di sini ada Seven of Cup. Kamu memiliki impian yang entah itu akan jalannya kemana, tapi impian itu muncul dari dalam diri kamu, sehingga mungkin ya di beberapa orang mungkin kamu terlihat seperti orang yang optimis, atau mungkin juga orang yang bermimpi di siang bolong mungkin. Tetapi sebenarnya kalau kamu yakin sama diri kamu sendiri dan kamu tahu impian atau keinginan kamu itu muncul dari dalam diri kamu akan bisa pastinya untuk mencapai itu karena kamu gigih kayak gitu. Dan juga kamu ini tidak tergesa-gesa gitu loh dalam mengerjakan hal-hal yang kamu ingin kerjakan tersebut gitu. Kamu cuma perlu percaya diri, dan pasangan kamu atau jodoh kamu melihat kamu itu orang yang ceria, orang yang optimis, orang yang memiliki mimpi yang tinggi, sehingga mungkin gaya berpacaran kalian ini akan menjadi sesuatu yang menurut aku di sini ada romantismenya juga, ada penuh dengan harapan-harapan juga gitu. Jadi kayak ada vibrasi positifnya yang lumayan bagus gitu. Nah, hanya saja di sini ada Ten of Swords. Jadi di sini udah ada Eight of Swords, di sini Ten of Swords. Jadi mungkin meskipun di luar kelihatannya di sini kalian tenang, tapi dalam pikiran kalian bukan berarti kalian tidak overthinking begitu. Nah, tapi nggak masalah juga sih menurut aku sih kalau kalian overthinking, ya tinggal disalurin aja ya pikiran kalian itu kayak gimana gitu. Jangan dibiarkan cuma ada dalam pikiran kalian, jadi energi yang abstrak doang gitu, dan energi yang abstrak itu bisa membuat kalian malah makin bingung gitu. Misalnya nih, kalau kalian pas malam overthinking, dan overthinkingnya itu lagi mikirin hutang misalnya, ya mikirin hutang, terus kalian mikir kalau aku nggak bayar tuh gimana gitu, atau mungkin kalian mikir aduh aku nggak bisa bayar hutangnya kayak gimana gitu kan. Nah, caranya itu ya kalau misalnya kalian overthinking, kalian tulis aja apa sih kekhawatiran kalian, logis nggak sih, bener nggak sih kalau misalnya kalian khawatir tentang itu, bener nggak sih hal itu akan terjadi. Karena biasanya orang-orang yang overthinking tuh kadang memikirkan terlalu berlebihan gitu, cuman hal itu tidak akan terjadi. Hal itu cuma presentasenya cuma kecil terjadinya, cuma karena pikiran itu terus diulang-ulang, makanya terasa besar gitu, jadi kayak overthinking. Nah, di sisi lain kita bisa lihat juga apa sih yang bisa kita lakukan saat ini biar kita tidak mengalami hal-hal yang negatif itu, hal-hal yang kita khawatirkan itu begitu. Jadi kayak ketahui loh apa yang bisa kita lakukan. Nah, memang ada hal-hal yang di luar kendali kita, misalnya ya hal-hal yang gak bisa kita ubah, kita mau kayak gimana juga, gaya apapun juga gitu ya, misalnya ya udah itu kan memang di luar kendali kita, ya nggak bisa kita ubah itu. Kalau yang kayak gitu berarti tinggal perlu keikhlasan dan kesabaran pastinya ya. Tuh kayak misalnya kita tinggal nunggu hasil, kita diterima nggak sih kerja di suatu tempat, itu kan bukan sesuatu yang bisa kita apa-apain lagi gitu. Kita udah interview misalnya, kita tinggal nunggu hasil aja. Kalau kita terus mikirin itu selama semalaman, kita juga nggak akan mendapatkan hasil apa-apa juga gitu loh. Dari itu kita nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Jadi perlu keikhlasan gitu. Dan di sini juga karena Ten of One-nya, sorry ya aku untuk mengatakan ini di sini, karena Ten of One-nya kebalik, jadi mungkin kalian tuh perlu melepas beban-beban kalian yang menurut kalian memang aman ya untuk dilepas gitu. Mungkin memberikan kesempatan untuk orang-orang di sekitar kalian untuk menjalani kehidupan mereka gitu, untuk belajar dengan cara mereka menjalani tugas-tugas mereka gitu, melakukan tugas-tugas mereka gitu, biar kamu sendiri tidak terbebani. The Magician ya, The Magician ketemu Seven of Cup. Meskipun impian kamu besar, meskipun impian kamu aneh gitu ya atau berbeda, ini bisa terwujud. Entah gimana semesta menunjukkan
petunjuk gitu loh, kayak ini loh jalannya, ini yang perlu kamu lakukan. Suatu saat nanti ya, di saat yang tepat pasti kamu akan menemukan jalan biar kamu mencapai impian kamu kayak gitu. Nah, pasangan kamu ini melihat kamu orang yang punya mimpi yang besar, melihat kamu orang yang gigih, mau bertanggung jawab meskipun impiannya itu mungkin kayak berbeda ya sama orang lain, atau mungkin berbeda sama lingkungan kalian kayak gitu, sama keluarga kalian mungkin berbedanya, tapi ya karena kalian itu kayak impian yang muncul dalam diri kalian sendiri, dari dalam diri kalian sendiri, motivasi dari dalam diri kalian sendiri. Maka dari itu pasangan kalian juga melihat potensi ya, adanya cahaya dalam diri kalian, yang dimana cahaya itu kayak keajaiban itu. Nanti kalian bakal bisa mencapai impian tersebut gitu. Makanya itu kayak daya tarik, meskipun ini bukan daya tarik yang umum dan bukan daya tarik yang bisa dilihat oleh semua orang ataupun juga dimiliki oleh semua orang, tetapi ya kamu salah satu yang punya daya tarik ini. Daya tarik dimana kamu bisa mendatangkan orang-orang yang akan membantu kamu mewujudkan impian kamu. Daya tarik ketika kamu berani untuk berekspresi dan juga mengungkapkan impian kamu itu seperti apa. Akan ada orang-orang yang akan menyukai kamu. Begitu guys, Seven of Cups dan The Magician. Oke? Sekarang aku akan ambil dari oracle-nya tentang daya tarik kamu di mata pasangan kamu, di mata jodoh kamu ya. Oke, daya tarik kamu di mata si dia, jodoh kamu. Bentar ya, aku nunggu kartunya jatuh. Moon, sensitivitas spiritual, dan daya yang liar. Sorry, kartunya lompat. Sun, yang kebalik. Bulan dan matahari ketemu di satu reading. Oh wow. Ya kayak yang aku bilang tadi, kamu memang punya daya spiritualitas ini yang lumayan udah pernah ini, udah pernah awalkan, bukan orang baru lagi, bukan pemain baru lagi bisa bilang kayak gitu. Oke, satu lagi ya yang membuat kamu menarik di mata jodoh kamu. Untung nggak kebakar. Apinya. Oke, api berarti itu daya apa namanya, perjuangan ya, daya untuk menciptakan sesuatu juga. Rubah dan rubah, beda dong ya, tapi aku lihatnya sama ya, sudahlah. Oke, jadi gini, yang membuat kamu tertarik di mata jodoh kamu adalah kamu memang orang yang sepede itu gitu. Kamu berani untuk mencoba berbagai tantangan. Kamu punya daya atau sisi yang liar. Di sisi lain kamu punya sisi yang optimis, sisi yang mungkin kelihatannya apa ya, ambis mungkin kelihatannya, tapi sebenarnya di sini sih aku rasa nggak terlalu kompetitif atau ambisi yang gimana gitu ya. Kamu di sisi lain soalnya punya penyeimbang. Kamu bisa menerima kalaupun itu hal yang kamu udah berusaha nih misalnya, terus kamu gagal, kamu bisa terima itu. Bukan yang sampai menyalahkan diri sendiri tuh enggak, cuma kamu memang orang yang mau coba ini, mau coba itu gitu. Berbagai hal kamu coba, kamu lakukan gitu ya. Dia suka sama kamu karena kamu memang orang yang enak gitu loh diajak untuk berpetualang kesana kesini nih, bukan secara harfiah ya, tapi mungkin bisa aja kamu emang suka berpetualang. Berpetualang dalam artian mungkin maybe ya keliling Indonesia, keliling dunia, berpetualang kemanapun itu. Atau dari sisi lain bisa juga dibilang berpetualang dengan kayak bakat kamu gitu. Berpetualang dengan menggunakan bakat ataupun juga kemampuan kamu. Berpetualang memperluas kemampuan, memperluas skill kayak gitu. Kayak ya banyak mencoba sana sini kayak gitu. Sun ya, tapi sunnya di sini terbalik. Jadi sebenarnya kamu punya sinar yang kayak tadi aku bilang, sinar yang bisa membuat orang-orang itu tertarik sama kamu karena impian kamu gitu, karena cara kamu untuk memberitahukan atau menggambarkan impian kamu tersebut. Seperti itu sih. Jadi
ya menurutku sih percaya diri aja, tapi tolong jangan over, karena itu bisa aja jadi bikin kamu arogan, bukan malah kamu disukai, tapi kamu karena mengintimidasi jadinya kamu dijauhi orang-orang, jadi tidak nyaman sama kamu. Itu sisi negatifnya ya. Tapi di sini aku rasa kamu belum sampai titik itu, atau memang enggak sampai di sana gitu ya, semoga enggak. Semoga tetap berada dalam keseimbangan kepercayaan diri yang sehat kayak itu. Dan ya tetaplah mencoba sesuai dengan apa yang kata hati kamu katakan gitu, karena di sanalah kamu memiliki sinar, di sanalah kamu bersinar begitu. Oke, jadi itu aja untuk kamu yang pilih file nomor 2. Apa sih sebenarnya impian kamu? Mungkin kamu bisa ceritakan di kolom komentar gitu ya, dan biar sama-sama didoain, sama-sama diaminin gitu ya, biar kita bisa berkembang bersama. Oke, semoga impian kamu di sini lumayan bagus ini, semoga tercapai, semoga hal-hal yang baik datang ke kamu. Oke, terima kasih untuk kamu yang memilih pembacaan nomor 2. Bye. Untuk kamu yang memilih pembacaan ketiga, yang memilih bunga putih, tentang apa sih sebenarnya daya tarik kamu atau daya pikat kamu di mata jodoh kamu. Sure, langsung kelihatan. Kamu seksi, kamu cantik, kamu punya aura. Memang kamu punya daya pikat sih yang lumayan bagus, lumayan besar ya, daripada ini, lumayan besar daripada yang sebelumnya sih. Langsung kelihatan, mau kamu pakai pakaian apapun, mau kamu dalam kondisi apapun, kamu kayak emang punya daya pikat secara alami, secara natural. Today I feel kamu seksi. Oke, baik dari segi pakaian ataupun juga dari segi cara bicara. Seksi ini bukan dalam artian kamu tuh tipe penggoda yang gimana-gimana gitu ya, nggak juga sih, tapi lebih ke arah yang kamu tuh seksi kayak memang orang yang sedang dalam kondisi, kan ada fase hidup ya kita ya, ada fase hidupnya kita baru mengenal, baru gimana kayak fase tumbuhan gitu ya. Kalau kamu ini dalam fase bunga, kamu sedang mekar, seperti itu posisi kamu. Jadi kamu ya, aura kamu memang akan mendatangkan orang-orang aja gitu. Mungkin kamu juga bukan orang yang sendirian ya, bukan orang yang single ataupun orang yang benar-benar sepi gitu, enggak. Kamu pasti ada aja orang-orang yang datengin kamu gitu. Cowok-cowok yang datengin kamu gitu. Terus ya, karena kamu memang punya daya pikat itu nih, bukan daya pikat yang disengaja, bukan daya pikat yang diada-adain juga, enggak, tapi ini memang bawaan kamu aja gitu, mau gimana lagi. Ini memang diri kamu. Terus ya seksi ya. Kalau misalnya kamu pun laki-laki, berarti dari segi aroma kamu tuh wangi ataupun kayak bagus gitu loh. Nah di sisi lain ini bukan cuma menarik manusia ya, tapi juga menarik makhluk gaib gitu. Ya, tapi nggak apa-apa, kamu orangnya di sini bukan orang-orang yang benar-benar kosong banget. Menurut aku ya, dari segi kepekaan gaib kamu juga bisa merasakan sebenarnya. Jadi itu juga salah satu ability yang bisa kamu kembangin buat menjaga diri kamu sendiri pastinya. Biar kalau misalnya kamu udah merasa gitu ya, kalau ada hal yang negatif gitu datang ke kamu, jadi kamu bisa antisipasi lebih dulu gitu. Nggak sampai benar-benar terjerumus atau ketempelan atau gimana gitu, nggak sampai kayak gitu, karena kamu sudah ada gini nih, ada simbol-simbol atau ada kayak rasa-rasanya nih, kayaknya ada yang nggak beres kayak gitu. Bisalah kamu merasakan kehadiran mereka, mau yang itu positif mau yang negatif. Ini juga warnanya ungu. Dan ya kalau kamu ini jujur aja sih ya, untuk orang-orang yang memilih pembacaan ketiga, daya tariknya lumayan besar. Kalau kamu manfaatin daya tarik kamu bisa menggunakan daya tarik ini untuk memanipulasi orang lain begitu. Tapi di sisi lain ini seperti pedang bermata dua. Daya tarik kamu bisa juga menarik orang-orang yang berniat nakal pada kamu, seperti itu. Jadi ya diseimbangin aja ya,
pastinya vibrasinya kita juga biar tetap di energi yang oke lah gitu. Jangan terlarut sama hal-hal yang bikin kamu depresi kayak gitu, atau bikin kamu sedih boleh, tapi jangan terus-terusan, kayak jangan seminggu itu kamu sendu terus, itu bisa narik ya hal-hal yang negatif. Bisa juga narik, misalnya contoh nih, amit-amit ya amit-amit laki-laki hidung belang gitu misalnya yang kelihatannya itu perhatian, tapi sebenarnya dia tuh cuma nyari kesempatan aja kayak gitu. Tapi aku rasa di sini kamu memang ada perlindungan khusus ya, perlindungan tersendiri biar kamu nggak sampai didatengin orang-orang yang seperti itu begitu. Three of Swords di samping Seven of Swords. Ya, masalah cinta di sini aku rasa kamu bukan orang yang benar-benar awam tentang cinta, benar-benar kayak pasti ada aja orang yang mendekat atau mendekati kamu gitu. Tapi di sisi lain hati-hati jangan sampai kamu tanpa sengaja nge-PHP-in orang lain begitu ya, karena di sini ya mungkin kamu ada beberapa kali mungkin membuat orang lain salah tanggap atau kena PHP gitu ya. Kelihatannya kamu tuh care sama dia, kayaknya kamu tuh baik gitu sama dia, tapi ternyata emang kamunya nggak ada rasa gitu loh sama dia. Tapi dia udah terlanjur sayang gitu, jadi dia merasa ter-PHP-in gitu. Tapi menurut aku ini juga pelajaran untuk si dianya sendiri ya, karena kita ya mau gimana, kita nggak bisa mengontrol perasaan seseorang. Yang bisa mengontrol perasaannya adalah perasaannya dia sendiri gitu. Jadi ya cuma bisa bilang ya jangan sampai bikin banyak orang merasa ter-PHP-in gitu. Karena kan takutnya nanti ada gimana, ada omongan-omongan yang negatif, takutnya juga nanti kan energi negatif juga. Tapi di sisi lain di dalam diri sendiri juga kalian bisa membuat shield ya, atau membuat perlindungan untuk diri kalian sendiri biar kalian itu energi-energi yang negatif datang tuh misalnya jadi kayak langsung ternetralisir gitu loh sama shield kalian gitu. Tentunya dengan metode-metode tertentu. Salah satu yang paling gampang menurut aku, dan gampang itu bukan berarti langsung bisa, enggak ya, maksudku simple gitu. Yang simple itu ya kalian cuma cukup untuk meditasi, untuk tahu keberadaan diri kalian sekarang lagi ada di sini, berasa kayak penuh gitu ya di dalam diri kalian di sini gitu. Terus kalian kayak gini aja sama Tuhan, tak izin berikan aku seal untuk biar menetralisir hal-hal yang negatif yang datang kayak gitu, apapun itu. Jadi ya mintanya sama Tuhan, mintanya sama semesta kayak gitu. Meditasi dan sabar, dan perlu dilakukan berkali-kali ya untuk yang memang benar-benar baru kayak gitu. Nggak bisa langsung kayak aku bilang simple, aku bilang gampang, nanti kalian langsung bisa kayak gitu. Enggak sih, tidak ada yang instan itu. Nah, Queen of Cup ini bagusnya nih, kalian memang orang yang intuitif gitu. Jadi ya pasangan kalian ataupun jodoh kalian sebenarnya suka sama kalian karena kalian itu memang memiliki ini daya tarik yang seksi itu. Selain itu juga kalian punya kecerdasan spiritual atau punya daya kecerdasan emosional juga yang bagus gitu. Kalian peka terhadap lingkungan sekitar kalian tuh hatinya lembut seperti itu. Tapi bukan berarti kalian cengeng ya, lebih ke arah yang ya karena kalian peduli, karena kalian mengasihi gitu orang-orang ataupun juga makhluk hidup di sekitar kalian begitu. Jadi dia tuh pengen melindungi kalian. Jodoh kalian ini kayak melihat kalian yang sensitif, mungkin melihat kalian agak rapuh gitu ya, atau mungkin melihat perjuangan kalian. Si jodoh kalian ini pengen ngebantu kalian, pengen ngejagain ataupun kayak ngelindungin kalian gitu loh, kayak gitu. Selain dari memang kecantikan secara fisik ya, ini tuh star nggak bisa dipungkiri lagi, kalian memang orang-orang yang
dalam kehidupan ini sebenarnya banyak berkah ya di diri kalian sendiri, mau itu berkah secara kebangkitan spiritual, kecerdasan emosional, berkah secara hal-hal intuitif gitu, itu banyak gitu. Kelancaran dalam rezeki, kelancaran dalam jalan yang kalian lalui itu sebenarnya banyak gitu berkah. Kalian dilindungi spirit guide atau spirit guardian ya, itu ya berkah-berkah yang menurut aku sangat bisa untuk disyukuri begitu. Dia pun melihat kamu tuh seperti bintang gitu, seperti bintang tuh kayak kamu memancarkan sinar, yang dimana sinar kamu ini kayak adi luhung gitu. Adi luhung tuh kayak apa ya, tiba-tiba aku lupa gitu. Ini benar-benar aura ningrat gitu ya, aura yang bukan berarti kalian kaya, tapi kayak karismatik gitu loh. Jadi benar-benar yang wow gitu. Meskipun di sini ada kecantikan, ada seksi seperti itu, tapi kalian tidak kehilangan jiwa. Di dalam diri kalian tuh sebenarnya ada sinar yang benar-benar kayak karismatik gitu, agung gitu. Agung ya bahasanya, aku lupa, kayak agung gitu loh kalian, mau yang perempuan mau yang laki-laki sama aja gitu. Jadi ada memang daya tarik tersendiri yang aku agak susah jelasin ya, itu kayak daya tarik ningrat kayak gitu yang ada dalam diri kalian sendiri seperti itu. Jadi jodoh kalian sendiri pun juga memang melihat kemampuan itu atau karisma itu, daya tarik secara spiritual yang seperti itu, energi kalian nyaman gitu, kalian care sama orang lain juga. Sekarang aku mau lihat dari tarotnya ya, dari oracle, tentang daya pikat kalian, hal yang orang lain suka dari kalian, hal yang jodoh kalian sukai dari kalian. Kebijaksanaan ya, kalian memang di sini terlahir sebagai jiwa tua. Kalian sudah berkali-kali reinkarnasi di bumi ini, tapi ingat, reinkarnasi bukan berarti membuat kalian auto bijak, auto cerdas, enggak. Reinkarnasi itu lebih ke arah yang ya lebih, seharusnya sih lebih banyak pelajaran ya, tapi ada aja orang-orang yang sebenarnya menurut aku jiwanya tua, tapi secara kemanusiaan ya agak kurang gitu. Ada aja yang seperti itu. Kalau kalian di sini karena udah ada kebijaksanaan dan juga jiwa tua yang muncul, semoga memang kalian orang yang bijaksana ya, orang yang pandai memecahkan masalah ya. Tiba-tiba ada panah yang rusak. Oke, aku kocok satu lagi ya, dan tepat lagi ini di sini kayak yang aku bilang tadi. Ini seperti pedang bermata dua, benar-benar jiwa tua kali ya. Jangan sampai oke begini, karena jiwa tua di sini memang cenderung orang-orang yang udah berilmu ya, punya kebijaksanaan kayak gitu, tapi jangan sampai kalian terlalu memaksakan opini kalian kepada orang-orang. Itu yang membuat hubungan kalian pecah ataupun juga putus gitu. Kemudian kalian jangan, memang di sini kalian ini sensitif ya, penyayang gitu, tapi jangan terlalu banyak mengambil hati untuk suatu hal yang sebenarnya tidak terlalu sedalam itu gitu. Mohon maaf sebelum ini ya seperti itu, pedang bermata dua. Sensitivitas itu pedang bermata dua juga gitu. Di sisi lain kamu care sama orang, tapi di sisi lain kamu jadi kayak terlalu baperan gitu. Jangan sampai seperti itu. Kemudian di sini juga kebijaksanaan dan juga karisma kalian ini ya, memang bisa membuat orang-orang percaya pada kalian, tapi jangan sampai bikin kepercayaan orang-orang itu jadi hilang gitu, jadi hancur gitu, karena kalian sebenarnya setelah mendapat kepercayaan kalian bermain-main gitu. Jangan sampai seperti itu. Terus ya, mau yang maskulin mau yang feminim di sini sama-sama sudah pernah, atau mungkin ya sudah, atau emang bisa gitu loh berkomunikasi dengan spirit guide
kalian gitu. Jadi mungkin kalian memang orang yang udah tahu, oh ini spirit guideku tuh seperti ini, spirit guideku itu memberikan aku sinyal seperti ini, tanda seperti ini, solusi seperti ini, begitu. Jadi ya kalaupun misalnya belum, berarti ini adalah hal yang sangat bisa kalian buka begitu. Hambatannya apa? Hambatannya adalah keyakinan diri kalian, satu. Kemudian juga kalau ada hal-hal yang belum move on tentang satu hal, kebencian-kebencian gitu, atau mungkin hal apapun ya, ini yang masih terjebak, yang kayak belum move on ya, kayak gitu. Kalau misalnya ada masih energi kalian masih terhambat, masih di sana kayak gitu, jadi itu yang memang bisa membuat kalian terhambat secara kebijaksanaan ini. Padahal dalam kehidupan ini sebenarnya ya kalian itu oke gitu, kalian tuh bagus banget gitu untuk mau jalan kemana aja nih, sudah karena sudah bijaksana, sudah dewasa gitu ya, sudah tua bahkan gitu. Ini tua secara mental ya, ini kayak ya udah gitu, kalian udah punya, ibaratnya kalian udah punya kitab kalian sendiri, kalian tinggal akses ke kitab itu dan kalian tinggal jalani kehidupan kalian sebagaimana yang kalian rasa benar dan rasa kalian yang kalian inginkan, hal yang merupakan panggilan jiwa kalian kayak gitu, gengs. Jadi untuk kalian yang pilih file nomor 3 ini memang orang yang benar-benar spiritual, orang yang pasti punya past life tidak berjiwa muda lagi. Ya, tapi karismatik kalian ini bisa jadi pedang bermata dua, bisa membuat kalian apa ya, kayak disukai, bisa juga membuat kalian malah disukai sama hal-hal yang sebenarnya kepribadian orang itu negatif gitu. Oke, jadi itu aja untuk kamu yang pilih pembacaan nomor 3. Kira-kira kalian sudah benar-benar klop gak sih sama misi jiwa kalian? Ya, kenapa aku tiba-tiba ngomongin misi jiwa? Karena di sini semakin kalian tahu sama misi jiwa kalian, di sini semakin kalian percaya sama itu gitu ya, kalian bakal makin bijaksana gitu. Dan kalau misalnya ada luka-luka yang belum move on, belum ternetralisir, semoga bisa ke healing ya, secara bertahap pastinya, bukan secara kayak bim salah bim abrakadabra. Oke, jadi itu aja untuk kamu yang pilih pembacaan nomor 3. Semoga bermanfaat dan juga semoga resonate juga. Terima kasih telah menonton. Bye-bye. Halo untuk kalian yang memilih pembacaan nomor 4, tentang apa sih daya tarik kalian di mata jodoh kalian, yang memilih bunga yang sedang kuncup. Oke. Strength, ada the strength, ada ace of coin. Oke, satu lagi ada king of coin, kebalik. Daya pikat ya, daya tarik kalian yang disukai di mata jodoh kalian. Sebenarnya kalian ini adalah orang yang pemberani, orang yang optimis, dan juga orang yang bisa menghasilkan. Sebenarnya ya, jodoh kaliannya juga suka sama kalian karena melihat kalian itu memiliki keuntungan di dalam hal finansial begitu. Hanya saja jujurnya sih di sini king of coinnya masih kebalik. Jadi kemungkinan antara pengaturan finansial kalian belum begitu oke, atau mungkin kalian belum terlalu membuka potensi tentang untuk mendapatkan uang ini gitu. Jadi antara dua itu, antara pengaturan tentang keuangannya belum oke, kayak misalnya terlalu boros atau kayak gimana gitu ya. Terus di sini juga bisa aja karena kalian itu punya potensi untuk menarik rezeki dari segi keuangan yang lumayan besar, tapi mungkin belum kebuka gitu. Sebenarnya jodoh kalian tuh melihat kalian juga dari status sosial kalian, dari keuangan kalian juga seperti itu. Terus jodoh kalian juga suka sama kalian karena kalian ini bisa diandalkan, the strength. Kalian mau itu divine feminim, mau divine maskulin, sama-sama bisa diandalkan. Kalian tuh kayak gini, meskipun kalian kerja
banyak ya kerjaan yang kalian ambil, tapi kalian tuh gak jadi teler gitu loh, gak jadi kayak capek atau kecapean atau gimana gitu. Mungkin memang karena energi dalam diri kalian itu besar ya, lumayan besar, jadi kalian tuh bisa pakai energi kalian yang sebesar itu gitu untuk mengerjakan berbagai hal gitu, entah itu untuk menolong orang, entah itu untuk bekerja dalam pekerjaan kalian kayak gitu. Hanya saja tuh strength di sini tuh masih terbalik, jadi mungkin masih sangat bisa ya dikembangkan mengenai kemampuan kalian atau skill tentang pekerjaan, tentang apa nih cara kalian untuk menolong orang lain, bagaimana caranya biar lebih efektif kayak gitu. Jadi banyak hal sebenarnya ya dalam diri kalian ini yang menunggu untuk kalian bangkitkan atau menunggu untuk agar berkembang gitu, lebih berkembang lagi. Potensinya ada, cuma belum begitu bangkit nih gitu. Berarti ini peluang dong untuk kalian mengembangkan diri kalian lebih baik lagi daripada yang sebelumnya begitu. Dari segi warna di sini lumayan warna-warnanya berat, jadi warnanya ada berat kayak gelap ada warna merah yang tidak terlalu terang, ada warna ungu yang orange juga tidak terlalu terang. Jadi di sini bisa dibilang kalian itu sebenarnya kepribadian yang sederhana, yang kalem, juga bisa dibilang tidak terlalu modis mungkin. Jadi ya jodoh kalian juga tidak benar-benar melihat secara penampilan kalian, tapi pembawaan kalian itu loh, karakter kalian itu loh, ketenangan kalian, kesederhanaan kalian, itu yang dia sukai, seperti itu. Terus sinar ya, setiap orang menurut aku memiliki sinar di dalam dirinya. Nah, sinar dalam diri kamu ini yang bikin orang terkesima termasuk jodoh kamu terkesima sama kamu, ini adalah kemampuan kamu dalam menghandle suatu hal. Kayak misalnya ada masalah nih, kamu bisa gercep gitu, bisa dengan cepat untuk menyelesaikannya, mendapatkan solusinya. Ataupun kalau kondisinya lagi chaos, kamu bisa bikin kondisinya itu nyaman gitu, tidak sekacau yang sebelumnya gitu, karena kamu sendiri memang secara kepribadian lumayan stabil begitu. Ada two of sword. Nah, aku nggak tahu nih kenapa ada two of sword muncul di pembacaan ini, tapi kalau muncul ya berarti mungkin ada hambatan kah dari jodoh, atau mungkin ada trauma tentang hubungan, atau mungkin ada hubungan yang sebenarnya ngegantung atau bikin stuck gitu ya. Ada two of sword yang kebalik, yang dimana maknanya mungkin ada hambatan dari segi jodoh, dan hambatan ini ada berbagai macam pastinya begitu. Semoga aja ini hanya muncul sebagai sebuah peringatan yang mungkin emang nggak kejadian, semoga ya. Terus di sini ada Queen of Swords yang menandakan kecerdasan, kecakapan dalam berbicara, dan juga kemampuan dalam menghandle orang-orang. Menghandle dalam artian memimpin juga bisa. Memimpin, gaya pemimpinan kalian ini sangat logis ya, kalian orang yang sangat logika banget. Oh ya, di sini udah tadi Pentacles ya, di sini tidak ada cup. Yang terakhir adalah The Strength yang kembali sama kartunya yang terakhir. Oke, di sini nggak ada cup, jadi memang kalau dibilang secara divine kalian tuh logiknya gede begitu. Tapi nggak masalah sih menurut aku, toh jodoh kalian juga jodoh kalian suka sama orang yang nggak terlalu baper gitu. Kalian tuh tidak terlalu baper, jadi jodoh kalian suka. Oke, kemudian di sini tes strength-nya kebaliknya 2 loh, berarti sangat-sangat bisa banget buat dikembangin ya, kemampuan atau sinar dalam diri kalian tuh biar lebih terang lagi kelihatannya gitu, biar terlihat lebih memancar lagi gitu sinarnya. Tes strength yang kebalik keduanya di sini di pojok dan di pojok, awal dan akhir. Oke. Jadi selama kehidupan kalian, sebenarnya kalian itu yang paling membuat kalian tertarik, atau orang-orang yang tertarik pada kalian ini karena kalian memang peduli sama mereka, memang dapat diandalkan. Karena kalian dapat diandalkan itu yang membuat kalian ya
menarik di mata mereka begitu. Kemudian kalian ini strength elemen api, jadi mungkin api kalian besar juga ya. Api yang besar jika tidak terkendali itu bisa jadi hal yang negatif juga. Tapi api yang besar jika terkendali, misalnya kayak matahari gitu ya, jadi itu bisa bikin cahaya, bisa memberikan cahaya untuk orang-orang di sekitarnya juga. Nah mungkin kamu kalau sudah lumayan stabil, kamu tuh bisa memberikan apapun itu yang kamu yang kamu capai, yang kamu bisa. Misalnya nih kayak King of Coin, misalnya kamu sudah stabil secara finansial, kamu tidak ragu memberikan pertolongan berupa finansial atau keuangan untuk orang-orang yang membutuhkan gitu. Tentang apapun yang kamu miliki, kestabilan nih, kalau misalnya kamu punya Queen of Swords, atau misalnya punya kebijaksanaan atau punya solusi dalam menyelesaikan masalah, kamu nggak ragu untuk ngasih tahu solusinya tuh kayak gimana gitu, meskipun kamu nggak terlalu akrab sama orang tersebut begitu. Jadi ya, pasangan kamu tuh melihat kamu tuh orang yang peduli juga nih sama orang lain, jadi dia terkesima sama kamu karena hal tersebut gitu. Two of Swords dan King of Swords yang King of Coin yang berdampingan di sini bisa dibilang ya, hati-hati dalam menggunakan uang jika kamu menggelontorkannya untuk pasangan atau untuk mencari jodoh atau hal-hal yang terkait jodoh begitu ya, karena mungkin ada suatu hal yang ya mungkin suatu hal yang bisa membuat keuangan kalian nggak begitu oke juga gitu, atau bisa membuat kalian menjadi boros gitu. Misalnya kalau kalian punya pasangan nih, dan pasangan kalian ternyata mata duitan gitu misalnya, terus kalian karena saking cintanya, dan di sini adalah kesetiaan, kalian setia gitu ya, kalian care juga gitu, kalian niatnya ini sebenarnya nolong sih, tapi jangan sampai kalian tuh menolong atau memberikan terlalu berlebihan gitu ke orang-orang itu gitu, atau mungkin juga ke pasangan kamu gitu. Jangan sampai ya, karena perlunya kayak keseimbangan, perlu untuk diri kamu juga, perlu untuk memberi juga perlu begitu. Oke, Two of Swords yang kebalik di sini, dan juga di sampingnya ada Queen of Swords. Dalam berhubungan mungkin karena kamu tidak terlalu baper ya karena kamu logik gitu, mungkin agak kering gitu dari segi romansa atau romantismenya begitu. Tapi tidak apa-apa, ini bisa dikembangkan atau sangat bisa dikembangkan gitu, karena ada Ace of Coin yang dimana kalau secara gambar kamu bisa lihat sendiri, dia kayak lagi membuka jalan gitu loh untuk koinnya gitu. Jadi kayak bisa dibilang sebenarnya kamu tuh bisa mengembangkan gaya berpacaran yang seperti apa gitu. Misalnya romantisme yang seperti apa sebenarnya masih bisa sangat dikembangkan lagi gitu, biar nggak jadinya garing, terlalu logik kayak gitu. Tuh, terus ada ini strength yang kebalik di dua sisi. Siapapun kamu, apapun kamu, status kamu sekarang, itu kamu benar-benar bisa up kok gitu, bisa naik lagi karena potensinya ada, belum kebuka, berarti peluang untuk kamu lebih memperdalam lagi ya potensi dalam diri kamu, memperdalam kestabilan dalam diri kamu. Sebenarnya kamu tuh maunya jalan di mana, maunya kamu tuh apa gitu, kayak tujuan kamu tuh apa gitu, maka energi semesta pun akan ikut tujuan kamu gitu. Jangan sampai kamu tuh terlalu terombang-ambing gitu. Kalau nggak ada tujuan dalam hidup dan lagi baik-baik aja ya nggak masalah menurut aku. Tapi kalau udah sampai yang sebenarnya kamu perlu melakukan perubahan, kamu perlu ada revolusi suatu hal kayak gitu ya, kamu perlu bergerak dari zona nyaman kamu, tapi kamu masih tidak tahu kamu saya mau jalannya kemana, itu tuh energi semesta agak susah kebentuknya gitu loh, agak susah ngebantu kamu atau ngedorong kamu ke ini, misalnya ke kesuksesan finansial kayak gitu, atau juga kestabilan hidup.
Tuh, ini pun juga King of Coin ini paling sultan dari di kartu tarot itu paling sultan gitu loh. Dan ya seperti itulah sebenarnya kamu tuh punya peluang yang lumayan gede di materi, tapi belum benar-benar terbuka, belum benar-benar realisasikan gitu. Oke, jadi hal yang seperti itulah yang jodoh kamu sukai dari kamu. Sekarang aku ambil dari oracle-nya ya, tentang hal apa sih yang jodoh kamu sukai dari kamu, ya daya pikat kamu, daya tarik kamu di mata jodoh kamu. Oke. Spring, sebenarnya kamu ya daya jenakanya, daya melusunya tuh ada, tapi mungkin bisa dikembangkan lagi. Jangan sampai sarkas gitu ya, jangan sampai salah-salah. Sebenarnya kamu pengen bercanda tapi ternyata menyakiti, jangan sampai seperti itu. Oke, kamu tuh sebenarnya ya enak diajak kemana-mana gitu. Kamu fleksibel nih, kelinci dan juga lebah, ada binatang dan juga serangga. Jadi kamu emang orangnya se-fleksibel itu, mungkin karena kamu tidak terlalu memaksakan suatu kehendak ya, atau tidak terlalu menentukan suatu hal. Jadi kamu kayak ngikut sama yang pasangan kamu mau kayak gitu. Jadi kamu itu juga daya tarik kamu, kefleksibelan gitu. Gimana cara kamu mensupport orang-orang di sekitar kamu, bagaimana cara kamu menerima masukan dari orang lain. Oke, satu lagi, kamu sebenarnya jiwa tua tapi belum benar-benar kebuka nih potensinya, kebijaksanaannya. Kamu orang spiritual iya, tapi belum kebuka, benar-benar masih sangat bisa dikembangkan lagi. Iya, nggak jangan khawatir kalau kartunya banyak terbalik, karena apapun ya yang terbalik itu berarti masih bisa dikembangkan dong. Apalagi kalau misalnya lagi ngebaca potensi, lagi ngebaca tentang karakter diri gitu ya, bukan ngebaca tentang situasi ya pastinya gitu. Terus ya di sini kebijaksanaan, kerjasama, dan juga sendiri. Oke, kamu adalah orang yang bisa kerja sendiri, bisa kerja bersama-sama. Itu kamu tuh kayak kamu tuh bukan kaya ya, tapi memang nggak kaku gitu. Jadinya kamu tuh disukain sama pasangan kamu gitu. Kamu fleksibel ya. Terus di sini kamu bijaksana. Mungkin kamu kamu sama pasangan kamu, mungkin kamu yang memberikan solusi atau memberikan suatu saran gitu ya. Tapi kalau misalnya pasangan kamu sama-sama imbang sama kamu, ya berarti itu bagus ya, bisa keduanya gitu, saling memberikan saran ataupun juga solusi. Nah, tapi di sini memang kamu orang yang sebenarnya bijaksana gitu, orang yang bisa memberikan solusi pada orang-orang. Hanya saja tiba-tiba aku melihat ada karmik ya, mungkin ada karmik relationship yang sebelumnya atau mungkin yang akan datang nanti, dimana karmik relationshipnya ini sangat terkait dengan keuangan, sangat terkait juga dengan perkembangan spiritual. Seperti karmik relationshipnya nanti itu kayak bakal mengobok-ngobok bukan mengobok-ngobok sih, lebih ke arah yang mancing-mancing kamu, buat kamu itu bangkit secara spiritual gitu ya. Sorry tadi tiba-tiba kebaca kayak ya kelintas jadi ini aku sampaikan aja ya, karena udah kelintas aja gitu. Dan menurut aku nggak masalah juga, karena itu juga bukan suatu berita yang negatif. Menurut aku itu berita yang positif ya, meskipun karmic relationship, tapi akan membuat kalian up ya secara spiritual begitu. Terus oh ya, yang tadi ya, karena relationshipnya itu bukan berarti di masa depan, tapi bisa aja itu hal yang memang sudah terjadi begitu. Tapi sesuaikan ya sama kisah hidup kalian masing-masing tuh. Jadi itu aja untuk kalian yang memilih pembacaan nomor 4. Semoga resonate ya, dan semoga membantu untuk kalian yang ingin mengembangkan diri kalian lebih dalam lagi gitu ya. Kalian bisa komen seberapa apakah ini resonate atau apakah ini tidak resonate, kalian komen aja. Dan kalau misalnya kalian merasa tertarik sama file yang lain, silakan dilihat file yang lain, file 1, 2 ataupun 3. Mungkin karena kepribadian manusia itu sangat kompleks menurut aku, dan tidak bisa benar-benar dibaca dalam satu kali reading begitu. Oke, terima kasih telah menonton. Bye bye.